Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu semua yang ada di rumah. Adik-adik, tiba saatnya kita mau untuk memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan semuanya, yuk semuanya kita memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat untuk memuji Tuhan. Yuk, dari terbit matahari. Yeay. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang ceria ini. Masih dalam keadaan ibadah online. Mungkin adik-adik udah ada yang sekolah tatap muka ya. Pasti seneng banget dong ketemu sama teman-teman. Nah, untuk adik-adik jangan lupa untuk yang umur di atas 12 tahun udah vaksin belum? Ya, jangan lupa ya, kalau vaksin itu gunanya untuk menambah imun adik-adik. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Judulnya, Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Pengertian gembala itu adalah seseorang yang mengurus ternak, terutama di peternakan ya. Jenis binatang yang biasanya diurus tuh biasanya domba, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, kalau di Alkitab itu pengertian gembala adik-adik adalah pribadi yang dipercayakan Tuhan dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan yang menuju pada satu tujuan adalah bertumbuh ke arah Dia secara sempurna. Ayatnya ada di Efesus 4, 11 sampai 13. Kakak bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13-nya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut adik-adik, adik-adik pasti udah pernah mendengar istilah anak domba Allah. Kalau secara fisik itu ada perbedaannya adik-adik ya, antara domba dan kambing. Nah, kalau domba itu secara fisik adik-adik ya, itu ekornya ke bawah, berbulu lebat dan keriting, biasanya bulunya berwarna putih. Tidak suka adu kepala, makannya rumput-rumputan, hidupnya bergerombol, taat. Nah, kalau kambing itu secara fisik dia bedanya dengan domba itu ekornya ke atas, bulunya lurus, biasanya berwarna hitam. Kambing jantan juga dia suka adu kepala tuh, makannya daun-daunan, ranting, tumbuhan merambat, hidup menyendiri dan liar. Nah, adik-adik, apa sih tugasnya seorang gembala itu? Nah, kalau tugasnya seorang gembala ini kalau ada ayatnya di Yehezkiel 34 ayat 16. Kakak bacakan ya, demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi adik-adik, tugasnya seorang gembala tuh yang pertama apa? Mencari yang hilang. Jadi kalau gembala itu kan mengenali dombanya, maka dia pasti tahu nih kalau misalnya ada dombanya yang hilang. Jadi mencari yang hilang. Kalau yang kedua, membawa pulang yang tersesat. Jadi kalau nggak ada dalam kumpulan domba itu dicari nih sampai ketemu dan dibawa pulang. Yang ketiga, jadi kalau ada dombanya yang terluka, membalut yang luka. Kalau ada yang luka diberi obat, dirawat sampai sembuh. Dan melindungi yang gemuk dan kuat. Nah, adik-adik, kalau tokoh di Alkitab
Adik-adik tahu yang punya profesi sebagai gembala? Ya, betul. Dia adalah Daud. Ada ayatnya di Mazmur 23. Nah, Daud ini dalam mengembalakan dombanya dia punya senjata nih adik-adik. Punya tongkat, punya gada. Tongkat fungsinya untuk apa nih? Tongkat itu untuk mengarahkan dan mengembalakan domba. Sedangkan gada itu dipakai untuk memukul dan menyerang musuh. Biasanya kalau domba itu dia suka musuhnya tuh serigala. Jadi Daud tugasnya dengan senjatanya tongkat dan gada melindungi para dombanya. Nah, adik-adik, dari sini kakak sudah terangkan tuh bedanya antara domba dan kambing ya. Ada lagi perbedaan yang sangat penting nih adik-adik. Kenapa sih disebut domba? Nah, kakak ada video tentang orang-orang yang mengunjungi peternakan domba. Adik-adik lihat ya videonya ya. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. He's still high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they're coming. Nah, setelah adik-adik udah lihat nih videonya ya. Nah, di situ, di video itu ada orang-orang dia sedang mengunjungi peternakan domba. Nah, ada 3 orang nih. Yang pertama datang dia dari kejauhan, kan ada domba-dombanya tuh lagi berkumpul kawanan. Coba nih dipanggil ya kan, dipanggil-panggil, nggak mau datang. Terus dia panggil lagi temennya, coba kamu kali, kalau kamu yang panggil mungkin dombanya mau datang. Coba lagi temennya panggil, satu lagi. Coba lagi panggil dari kejauhan, suaranya keras nih kan. Tapi kok nggak datang juga. Nah, coba satu lagi, coba satu lagi ini datang. Coba lagi panggil, dombanya pada nggak denger loh. Cuek aja tuh makan di pojokan sana ya kan. Udah 3 orang yang nyoba. Kenapa ya? Nah, akhirnya di peternakan itu ada gembala aslinya datang. Datang nih, karena udah 3 orang coba nggak berhasil, datang nih aslinya. Tahu nggak adik-adik? Sekali panggil, itu dombanya langsung berlarian menghampiri gembalanya. Jadi mereka mengenali mana gembala aslinya. Mereka tidak kenal nih sama orang yang 3 duluan yang tadi panggil mereka nih. Jadi kawanan domba itu mengenali suara gembalanya. Demikian juga gembala mengenali domba-dombanya. Keren keren ya tuh. Contohnya itu videonya beneran loh tuh adik-adik ya. Jadi adik-adik udah lihat nih kenapa domba ikut panggilan gembala aslinya
kita, dan mereka tidak mau ikut orang yang tidak mereka kenal. Nah, disinilah ayatnya ada di Yohanes 10 1-6. Ya, kakak bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti ia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala domba, dan kita disebut dombanya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, di ayat 7 Tuhan Yesus lebih jelas lagi kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, di ayat 11 disebutkan nih adik-adik ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, jadi gembala Tuhan Yesus adalah gembala yang baik karena dia mengenal kita sebagai dombanya, dan kita juga mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Nah, di ayat ini ada disebutkan seorang upahan ya adik-adik ya. Seorang upahan itu adalah dia bukan gembala dan dia bukan pemilik domba. Kenapa disebut upahan adik-adik? Karena dia hanya mau melakukan tugas dengan imbalan uang. Jadi kalau ada masalah datang, dia lebih baik pergi meninggalkan domba-dombanya. Jadi istilahnya tuh seorang upahan itu membela yang bayar, bukan membela yang benar, adik-adik ya. Nah, kesimpulannya di sini, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa adik-adik? Pertama ya, menjadi pintu bagi keselamatan, agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Rela memberikan nyawanya bagi kita, anak domba Allah. Tuhan Yesus mengenal dan mengasihi kita sebagai dombanya, pengikutnya yang setia dan
taat. Nah, adik-adik, kalau di lingkup gereja itu gembala kita itu adalah Bapak Pendeta ya, yang memimpin para jemaat. Jadi kalau contohnya kalau di GKS Grogol tuh Pak Bunadi Subrata ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dari sini adik-adik jangan lupa kalau tugas kita sebagai dombanya adalah setia dan taat pada firman Tuhan. Ya adik-adik, sekian untuk firman Tuhan kami hari ini. Kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini, di mana Engkaulah gembala kami yang baik, yang mengasihi kami begitu dalamnya, sehingga merelakan nyawa-Mu sehingga kami memperoleh keselamatan. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, agar kami selalu taat dan setia pada firman-Mu sampai pada akhirnya. Demikian Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.